Baik Bapak Ibu dan juga subscriber Virtu Hunter. Sadar-sadar saya tuh ada di ruang mayat, karena kamu akan saya bawa terbang. Dia taruh di Oh, pundak di pundak. belakangnya, aku pegang rambutnya kayak tambak. Hmm. Terus dia bawa saya terbang ke atas langit. Kata saya, "Bapak saya mau dibawa kemana?" Dia diam aja. Dibawa terbang ke atas langit ya. Ternyata di atas langit itu masih ada langit lagi. Masih ada langit lagi. Saat ini saya ingin melanjutkan apa yang terjadi pada diri saya setelah saya mengalami kesembuhan dari kanker payudara saya. Pada saat itu pantat saya seperti ada yang mendorong. Entah kenapa saya juga nggak ngerti siapa yang dorong juga saya nggak tahu. Setelah saya mengalami kesembuhan dari kanker payudara saya pikir saya tidak akan mendapatkan cobaan lagi. Tapi ternyata setelah saya dioperasi dan sembuh dari kanker, saya mendapatkan cobaan yang lebih dahsyat lagi. Anak-anak saya pada saat itu kelihatan baik-baik saja. Yang satu bekerja di Jakarta, yang satu bekerja di Bali. Tetapi ternyata tiba-tiba anak saya yang di Bali resign dari pekerjaannya dan meminta untuk bergabung tinggal bersama saya. Dan anak saya yang bekerja di Jakarta tiba-tiba resign juga, bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Betapa bingungnya dan betapa khawatirnya saya saat itu, sedangkan penghasilan saya dari jualan abon hanya sekitar 2 juta per bulan. Saya pikir, aduh Tuhan, cukup apa saya dengan harus menanggung anak 2, diri saya sendiri, apa saya harus bekerja yang lain, saya bingung. Kalau untuk melanjutkan pekerjaan saya yang dulu nggak mungkin, saya nggak ada modal. Lalu saya pikir ya saya ingin lanjutkan pekerjaan saya mengobati orang lagi. Tapi kan untuk mengobati orang saya juga harus siap dengan ada tempat tidur pasien, ada ruangan untuk praktek dan sebagainya. Izin praktek saya harus dikeluarkan kembali, dicari lagi di tempat saya menyimpannya di gudang dan sebagainya. Saya bingung saat itu. Tapi sekali lagi pertolongan Tuhan datang pada diri saya. Di mana saat itu 39 juta saya bingung. Masih tetap uang kurang 24 juta untuk menyambung kontrakan rumah. Sedangkan biaya hidup pun saya harus keluarkan tiap bulan. Masa saya nggak ada tabungan sama sekali. Dalam kebingungan, keputusasaan itu, saya hanya berdoa, beradorasi di tempat adorasi di gereja, mendoakan doa rosario, doa novena yang tak kunjung putus, dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dalam kebingungan itu saya tetap terus berusaha mencari uang untuk menyelesaikan yang harus saya selesaikan. Saya kembali bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya, Tuhan Yesus bukakan jalan keluar bagi saya. Dan tiba-tiba ada tetangga saya yang baik hati, yang menawarkan kepada saya, udah di rumah saya aja dulu untuk praktek, sementara rumah kamu dibereskan untuk dijadikan ruang praktek dan untuk beli tempat tidur pasien dan semua keperluan untuk pengobatan. Tetapi secara tidak terduga, 2 hari sebelum kontrakan rumah saya habis, tiba-tiba ada seorang bapak yang transfer ke rekening saya pas uangnya sesuai dengan yang saya butuhkan. Nah, itu saya anggap sebagai suatu keajaiban. Keajaiban yang luar biasa saya alami kembali. Setelah keajaiban-keajaiban, kanker payudara saya sembuh total, meninggal 5 menit saya bangkit kembali, hidup kembali. Itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Karena mendesak, tetangga saya memaksa saya untuk praktek di rumahnya. Tapi saya bilang izin dulu sama anak-anaknya Bapak. Nanti saya
salahin sama anak-anak Bapak. Enggak, katanya, gak usah. Anak-anak saya pasti menyetujui, anak-anak saya baik. Lalu ya karena terpaksa dan Bapak itu dengan sangat baiknya bilang secepatnya harus dilaksanakan untuk mempertahankan hidup, ya saya dengan berat hati saya terpaksa praktek di rumah Bapak itu. Lalu praktek di rumah Bapak itu kalau tidak diperkenalkan melalui IG zaman sekarang, medsos, tidak mungkin pengobatan saya dikenal orang. Jadi anak saya membuat konten-konten pengobatan, awalnya digratiskan semua orang yang berobat untuk mendapatkan konten-konten, dan akhirnya berhasil. Cuman kami tidak berpikir itu di rumah orang. Dan itu pun sebetulnya kami nggak mau awalnya di rumah orang lain, ingin di rumah kami sendiri. Tapi karena Bapak itu ingin menolong kami, dan kami juga nggak mau merugikan Bapak itu, kami juga ingin, kalau ada hasil, kami juga ingin membagi hasil dari pengobatan kami dengan tujuan yang mulia, ingin membantu Bapak itu juga. Tapi ya karena ada kesalahpahaman, karena saya memakai metode pengobatannya Reiki dan Qigong, itu yang jadi masalah. Karena memang Reiki dan Qigong itu kalau dibaca secara pengertiannya adalah pengobatan yang katanya dengan menggunakan tenaga alam. Tapi sebetulnya yang saya praktekkan sama sekali tidak seperti teori Qigong dan Reiki. Memang pelaksanaannya menyeimbangkan yin dan yang, yaitu menyeimbangkan dingin dan panas dalam tubuh pasien, juga melancarkan peredaran darah. Itu hanya istilah aja. Tapi saya sebagai seorang yang beragama Katolik, saya mempraktekannya dengan cara-cara yang tidak melanggar agama saya. Yaitu saya mempercayai Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan orang yang sakit, dan juga orang yang sakit itu sendiri yang menyembuhkan dirinya sendiri. Saya hanyalah perantara. Dan obat-obatan yang saya racik pun itu semua dari tumbuhan, sama sekali nggak ada unsur kimia, pengawet dan sebagainya, pengobatan yang benar-benar kuno. Jadi sebetulnya saya mempraktekannya tidak seperti yang dikatakan orang okultisme, sinkretisme, ataupun pengobatan yang dikatakan pengobatan sesat, pengobatan yang menyembah berhala, ataupun pengobatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Katolik atau Kristen. Semua saya jalankan sesuai dengan ajaran agama yang saya anut. Dan saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan pasien saya. Tapi nggak apa-apalah kalau orang beranggapan saya orang yang sinkretisme, okultisme, atau menyembah berhala, saya masuk neraka, dibilang saya tidak mengerti Alkitab dan sebagainya, gak apa-apa. Tapi saya hanya berpegang kepada Tuhan. Karena yang menilai diri saya bukan manusia, tapi adalah Tuhan Yesus sendiri. Menghadapi situasi demikian, saya hadapi hanya dengan menangis di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga tahu saat itu saya sedang sangat-sangat terpuruk dan saya bingung untuk bertahan hidup seperti apa. Tetapi ternyata di balik semua fitnahan, hinaan, dianggap orang yang ya istilahnya saya bukan orang yang baik lah. Saya dibilang menyembah berhala, nanti saya masuk neraka dengan mencari uang seperti itu, nggak apa-apa. Tuhan yang tahu. Sekarang kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak mungkin akan berjalan pengobatan saya. Dan pada kenyataannya Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik bagi kehidupan saya. Saya buka praktek akhirnya di rumah saya sendiri setelah selesai 1 bulan. Semua konten yang ada di TikTok,
yang ada di Facebook, yang ada di IG. Akhirnya yang di tempat si bapak yang menolong tadi sama anak saya semuanya di-delete. Karena kami tidak mau orang mempunyai praduga negatif lagi terhadap kami. Dan akhirnya Tuhan tuh baik. Kami bikin konten-konten yang baru di rumah kami sendiri. Dan ternyata itu menghasilkan konten yang jauh lebih baik daripada di rumah bapak yang menolong tadi. Bahkan sekarang dalam waktu 7 bulan, hampir 1.000 orang yang berobat kepada saya. Dan banyak sekali yang saya tolong. Yang stroke, yang tadinya nggak bisa jalan, jadi bisa jalan, bisa bicara lebih lancar, dan bisa bergerak, yang tadinya nggak bisa apa-apa. Lalu yang vertigo udah belasan tahun bisa sembuh hanya dengan terapi 2 kali dan obat-obatan yang saya beri. Lalu ada juga yang sakit GERD yang sudah bertahun-tahun, sekarang puji Tuhan sembuh. Dan banyak lagi kesaksian lainnya yang bisa dilihat dari IG pengobatan saya di Tansen Center. Semua itu bukan karena kepintaran saya, tetapi semua itu adalah kehendak Tuhan dan semua adalah Tuhan yang memberi. Semakin saya direndahkan orang, Tuhan semakin mengangkat saya. Dan saya percaya kepada firman Tuhan bahwa orang yang direndahkan akan ditinggikan, orang yang meninggikan diri, yang sombong akan direndahkan. Dan juga siapa yang menabur dengan tangisan, dengan air mata, maka ia akan menuai suatu sorak-sorai dan kebahagiaan. Itu yang saya imani. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu selalu memberi kekuatan kepada saya dan anak-anak saya. Dari cacian, hinaan, kesalahpahaman, kami belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih dekat sama Tuhan, belajar untuk mendengar suara Tuhan bahwa semua yang kami alami itu adalah untuk kebaikan kami, supaya kami lebih beriman, lebih percaya kepada Tuhan, dan juga lebih bisa menguasai diri. Itu yang kami pelajari, lebih rendah hati. Dan dari hasil tangisan kami ini, rasa sakit hati yang ditimbulkan dari penghinaan terhadap kami sekarang sukacita, karena dengan tangisan itu berlipat-lipat ganda Tuhan memberikan berkat kepada kami. Dan kami bahagia karena bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Itu yang Tuhan ingini. Jadi mulai saat ini saya ingin hidup saya hanya berserah kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan kebahagiaan di masa mendatang dari tangisan-tangisan yang kami alami. Itu yang saya alami. Semua yang saya alami, kesulitan-kesulitan bisa saya lalui. Jadi bukan karena hebatnya saya, tetapi karena cinta Tuhan kepada saya dan anak-anak saya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menggantikan semua yang hilang dari hidup saya dengan berlipat-lipat ganda. Saya bisa punya rumah lagi, bisa punya pekerjaan yang tetap, anak-anak saya juga diberkati. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus baik, maka marilah kita yang berbeban berat selalu hanya mengandalkan Tuhan Yesus, dan jadilah kita semua menjadi saluran berkat buat banyak orang. Semoga kesaksian saya ini bisa berguna bagi semua yang mendengarkan. Kepahitan-kepahitan hidup saya ini boleh menjadi contoh agar kita selalu dekat pada Tuhan, agar kita selalu menjadi orang terbuka hatinya untuk menerima semuanya dan percaya teguh Tuhan akan membukakan jalan keluarnya.
yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan para subscriber Future Hunters, demikian kesaksian yang luar biasa yang dialami oleh Ibu Leni. Jika Bapak Ibu mendapati kesaksian ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan subscribe channel saya. Dan jika Bapak Ibu berkenan untuk mensupport perkembangan channel saya ini, Bapak Ibu dapat mempelajari di halaman info website channel saya ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.